Rina duduk di meja makan, menyajikan hidangan yang ia buat dengan penuh hati-hati. Suasana rumah tampak tenang, namun ia bisa merasakan ada yang sedikit mengganjal di hati. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan, tempat ia menghabiskan waktu bersama suami tercinta, kini mulai terasa seperti penjara. Suara langkah kaki Farhan, suaminya, terdengar mendekat, dan sejurus kemudian dia duduk di hadapan Rina, memberi senyuman yang tampak sedikit lelah setelah seharian bekerja. "Sayang, kamu buat makan malam? Sepertinya enak," kata Farhan sambil mencium aroma masakan yang menggugah selera. Rina tersenyum, meskipun senyum itu terasa sedikit dipaksakan. "Iya, aku buat ayam bakar favorit kamu. Aku harap kamu suka," jawabnya sambil menyodorkan piring ke depan Farhan. Namun, sebelum Farhan sempat mencicipi makanannya, pintu ruang makan terbuka dengan keras. Ibu Siti, Ibu Farhan, muncul dengan wajah yang tak tampak ramah. Ibu Siti langsung duduk di kursi sebelah Farhan tanpa sepatah kata pun kepada Rina, yang sudah merasa sedikit tegang. "Rina, kamu lagi-lagi masak ini? Makanan seperti ini lagi? Tidak ada variasinya. Hanya ayam bakar. Kalau sudah bosan, jangan harap Farhan bisa menikmatinya," ujar Ibu Siti tanpa basa-basi. Suaranya tajam dan penuh nada ejekan. Rina terdiam. Ini bukan pertama kalinya Ibu Siti memberikan komentar sinis tentang masakan yang ia buat. Namun, kali ini rasanya lebih menyakitkan. Ia sudah berusaha keras agar masakan tersebut sempurna, berharap bisa menyenangkan hati Farhan, tapi Ibu Siti selalu saja mengkritik. Ia mencoba tersenyum dan berkata, "Maafkan kalau tidak sesuai dengan harapan, Bu. Saya hanya ingin membuat sesuatu yang spesial." Ibu Siti tidak menanggapinya. Dia malah langsung memulai makan, dan tanpa basa-basi berkata, "Ah, memang tak ada yang istimewa dari masakanmu. Hanya tahu ayam bakar yang disajikan. Farhan lebih suka yang ada sayurannya. Bukan cuma ini." Farhan yang sedari tadi tampak diam, akhirnya berkata, "Mama hanya ingin yang terbaik buat kita, sayang. Kamu tahu kan, kalau dia selalu memperhatikan semua hal kecil." Farhan mencoba memberi penjelasan, meskipun ia tahu betul bahwa ibunya sering berlebihan. Rina menunduk, hatinya terasa berat. "Tentu, aku mengerti." Suaranya pelan, tak berani membantah apapun. Ia memang sudah terbiasa dengan kehadiran Ibu Siti yang selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga mereka. Namun, semakin hari ia merasa makin sulit menerima sikapnya. Setelah makan malam, Rina membersihkan meja makan sambil merasa perasaan kecewa bercampur dengan amarah yang terpendam. Farhan yang biasanya bisa diajak berbicara, kini lebih memilih diam. Selalu lebih memilih mendukung ibunya. Meskipun Rina merasa sering terluka oleh ucapan dan sikap ibu mertuanya. "Tadi kenapa kamu diam saja? Itu sudah keterlaluan." Bu Siti mengkritik masakan saya lagi. Rina mencoba menumpahkan perasaannya kepada Farhan setelah makan malam berakhir. Farhan hanya menghela napas panjang. "Sayang, Mama cuma ingin memastikan semuanya baik-baik. Kamu tahu sendiri, Mama memang begitu. Jangan terlalu dipikirkan." Farhan menjawab sambil berusaha mengalihkan perhatian dengan membuka ponselnya. Rina terdiam, bingung dengan respons Farhan. Ia merasa seolah tidak ada yang bisa mengerti apa yang ia rasakan. "Tapi, aku sudah berusaha. Setiap hari aku berusaha memberikan yang terbaik untuk keluarga ini. Tapi kenapa aku selalu jadi sasaran kritik? Kenapa Mama selalu merasa lebih tahu segalanya?" Farhan menatap Rina sejenak. "Kamu harus sabar, Rina. Ibu itu ibuku. Aku tak bisa berbuat banyak. Aku tahu kamu berusaha keras, tapi kadang kita harus menghargai usaha Mama juga." Farhan mengakhiri percakapan itu dengan suara yang lembut. Namun ada keengganan untuk benar-benar membela Rina. Rina merasa hatinya hancur. Ia sudah lama merasa terjebak dalam peranannya sebagai istri yang berusaha selalu mengalah. Tapi ternyata kebaikannya tidak dihargai. Farhan, suaminya yang seharusnya menjadi pendukungnya, justru lebih memilih untuk membela ibunya. Rina pun mulai merasa seperti tidak ada tempat untuk dirinya dalam rumah itu. Semua yang dilakukannya tidak pernah cukup.
Ibu Siti kembali menghampiri mereka di ruang tamu setelah makan malam. "Rina, aku ingin bicara," kata Ibu Siti sambil menyilakan Rina duduk di depan televisi. Rina merasa terpaksa mengikuti. "Sepertinya kamu perlu lebih belajar tentang bagaimana menjadi seorang istri yang baik. Mengurus rumah, memasak yang lebih beragam, dan jangan hanya berharap pada Farhan untuk segala hal. Ibu tahu, Farhan bekerja keras. Tapi dia tidak akan bisa memenuhi semua kebutuhan kita jika kamu tidak bisa menambah penghasilan. Cobalah lebih mandiri, jangan terlalu bergantung padanya." Ibu Siti menatapnya dengan tajam, seolah memberikan nasihat bijak, namun lebih terkesan merendahkan. Rina menahan air mata yang hampir tumpah. Ia merasa seluruh dunia seolah menghakimi setiap langkah yang ia ambil. Farhan, yang duduk di sampingnya, hanya terdiam. Tampak tidak ada niat untuk membela. "Rina, kamu harus sadar. Ini bukan hanya tentang kamu dan Farhan. Ini tentang keluarga. Cobalah lebih mandiri, kalau perlu buka usaha kecil-kecilan. Jangan hanya duduk di rumah saja," tambah Ibu Siti, seolah menganggap pekerjaan rumah tangga Rina bukanlah sesuatu yang layak dihargai. Rina menatap ke arah Farhan, berharap mendapatkan dukungan, namun suaminya hanya menunduk, seperti tidak ingin terlibat. Ia merasa semakin terasing. "Baiklah, Bu. Saya akan coba lebih baik lagi." Rina mengucapkan kata-kata itu, meski hatinya terasa kosong. Di dalam dirinya, ada gelora yang tak terungkapkan, keinginan untuk bangkit dan berjuang, meskipun ia merasa sendirian. Malam itu, Rina terbaring di tempat tidur, dengan mata yang basah. Ia menatap langit-langit, mencoba mencari jawabannya. Kenapa harus begini? Kenapa usaha yang ia lakukan selalu dihargai rendah? Ia merasa keputusasaan mulai menguasai pikirannya. Namun, dalam keheningan malam, satu tekad mulai muncul dalam dirinya. Ia tidak akan terus-terusan bergantung pada mereka. Ia harus mandiri. Pagi itu, Rina terbangun lebih awal dari biasanya. Ia tidak ingin terlambat memulai hari, terutama setelah malam yang penuh dengan kegelisahan. Ia duduk sejenak di tepi tempat tidur, menatap cermin yang tergantung di dinding. "Apa yang bisa kulakukan untuk membuat hidupku lebih baik?" gumamnya dalam hati. Ia sudah lelah merasakan ketidakadilan yang selalu datang dari ibu mertuanya, Ibu Siti. Setelah beberapa saat, ia memutuskan untuk keluar dari kamar dan mulai menyiapkan sarapan. Ketika Rina tengah sibuk di dapur, Ibu Siti masuk tanpa permisi, membawa aroma kecemasan yang selalu menyertainya. Rina, yang sudah terbiasa dengan kehadiran ibu mertuanya yang kerap mengomentari segala hal, hanya menunduk. Ibu Siti duduk di meja makan dengan suara lantang. "Rina, kamu sudah lama menikah, tapi tidak ada perubahan. Pekerjaan rumahmu tidak pernah selesai. Setiap hari, kamu hanya duduk di rumah tanpa menghasilkan apapun. Coba lihat, ibu-ibu muda lainnya sudah bisa mencari uang, membantu suami mereka dengan cara yang lebih baik. Kamu masih saja begitu." Rina merasa hatinya perih, tapi ia berusaha menahan diri. "Bu, saya sudah mencoba yang terbaik untuk rumah ini. Saya memasak, membersihkan, menjaga rumah. Saya berusaha memberi yang terbaik untuk Farhan," jawabnya dengan suara pelan. Namun, Ibu Siti tidak berhenti di situ. "Memasak dan membersihkan rumah bukanlah yang terbaik, Rina. Itu hanya tanggung jawab dasar seorang istri. Kamu harus mencari cara untuk membantu Farhan dengan keuangan, bukan hanya bergantung padanya. Lihat teman-temanmu, mereka semua punya usaha sendiri. Apa yang kamu lakukan?" Ibu Siti melontarkan kata-kata tajam yang terasa seperti tamparan. Rina terdiam, hatinya bergejolak. Ia ingin berbicara, ingin melawan, tapi ia tahu jika itu hanya akan membuat situasi semakin buruk. Farhan yang duduk di ruang tamu, yang seharusnya memberikan dukungan pada istrinya, malah tidak beranjak. Bahkan, ketika Rina mencoba menatapnya untuk mencari perlindungan, Farhan hanya membalas dengan pandangan kosong. "Jangan marah-marah, Rina. Mama hanya menyarankan yang terbaik untuk kita," ujar Farhan dengan nada yang terkesan tidak terlalu peduli. "Mama ingin kita punya kehidupan yang lebih baik. Bukankah kamu ingin itu?"
Rina merasa tenggelam dalam kecemasan. Kenapa Farhan tidak mengerti? Kenapa ia lebih memilih mendengarkan ibunya, meskipun ibunya sudah berulang kali menghina dirinya? Setiap hari, Rina merasa semakin jauh dari suaminya, dan semakin dekat dengan perasaan kesendirian. Pagi itu, setelah selesai sarapan, Ibu Siti tidak berhenti memberi komentar. Kamu harus lebih rajin. Jangan hanya puas dengan masakan itu. Bagaimana kalau kamu buka usaha kecil-kecilan? Kalau kamu tidak bisa memasak yang enak, mungkin kamu bisa jualan barang. Tapi ingat, jangan terlalu bergantung pada Farhan. Rina mengangguk. Meskipun dalam hati ia merasa sangat terluka. Apapun yang ia lakukan, tidak pernah ada yang cukup bagi Ibu Siti. Ia merasa seperti bayangan yang selalu dihantui oleh perbandingan dengan orang lain. Mungkin jika ia mengikuti saran ibu mertuanya dan mulai berbisnis, setidaknya ia bisa sedikit merasa dihargai. Malam harinya, setelah seharian penuh dengan keheningan yang menyakitkan, Rina mencoba membuka ponsel. Ia mengingat percakapan yang pernah ia dengar dari teman-temannya tentang bisnis online. Apakah itu bisa menjadi jalan keluar? Tanpa pikir panjang, ia mencari informasi tentang cara berjualan di platform e-commerce. Ia mulai mengatur niatnya untuk memulai sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa memberinya kebanggaan. Namun, meski hati Rina penuh dengan harapan baru, kehadiran Ibu Siti tetap menghantuinya. Keesokan harinya, Ibu Siti kembali hadir dengan komentar-komentar yang tak kalah menyakitkan. Jangan harap Farhan akan terkesan hanya karena kamu mulai jualan barang online. Rina, semua ini akan sia-sia jika tidak ada yang mendukungmu. Kamu perlu lebih banyak usaha. Semua itu akan berakhir jika kamu terus-menerus bergantung pada suami. Rina merasa lelah. Kata-kata ibu mertuanya semakin tajam dan tak memberi ruang untuk harapan. Namun, semakin banyak ia mendengar kata-kata itu, semakin kuat pula tekad dalam dirinya. Ia tidak akan lagi bergantung pada siapapun. Ia tidak akan menunggu kebaikan dari Farhan yang lebih memilih mendukung ibunya daripada dirinya. Cukup, Bu. Saya tidak ingin lagi mendengarkan kata-kata seperti itu. Saya akan membuat hidup saya lebih baik dengan cara saya sendiri, ujar Rina dengan suara yang lebih tegas dari biasanya. Meskipun hatinya merasa nyeri, ia tahu ini adalah titik balik yang harus ia lewati. Ibu Siti terkejut mendengar ketegasan Rina. Kamu pikir kamu bisa tanpa bantuan suami? Jangan terlalu percaya diri, Rina. Semua itu butuh usaha keras, dan kamu tidak akan bisa melakukannya sendirian. Namun, Rina hanya terdiam. Ia tak ingin mendengar lagi kata-kata negatif itu. Setiap hari, ia mulai meluangkan waktu lebih banyak untuk mempelajari cara berbisnis online. Meski Farhan tidak menunjukkan minat dan ibunya terus-menerus meremehkan, Rina merasa ada secercah harapan dalam dirinya. Ia tidak akan hidup seperti ini selamanya, terperangkap dalam kritik dan penghinaan, tanpa dukungan dari orang-orang terdekatnya. Malam demi malam, Rina bangkit lebih pagi, mencari produk untuk dijual, mempelajari pemasaran digital, dan mulai mengatur toko online-nya. Satu persatu, ia mulai merasakan perubahan. Tidak lagi ada rasa takut akan caci maki, tidak lagi ada rasa tertekan. Ia merasa lebih bebas dan memiliki kendali atas hidupnya. Farhan, yang melihat Rina sibuk dengan ponselnya, mulai merasa bingung. Kenapa kamu terus-terusan dengan bisnis itu? Kenapa kamu tidak berbagi denganku? Aku bisa membantumu, kok. Tanya Farhan pada suatu malam. Namun, Rina hanya tersenyum. Aku bisa melakukannya sendiri, Farhan. Aku tidak membutuhkan bantuan siapapun lagi. Ia menatap suaminya, merasakan ketegasan yang luar biasa. Ia tidak lagi merasa takut atau terhina. Minggu pagi itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Udara di luar rumah sejuk, seolah-olah mencerminkan hati Rina yang mulai kering oleh luka yang terus ditorehkan. Ibu Siti masih saja dengan komentarnya yang tajam, dan Farhan, suami yang dulu ia harapkan menjadi pelindung, semakin terlihat lebih mendukung ibunya daripada dirinya. Rina duduk di ruang tamu, menatap layar ponselnya yang menunjukkan angka-angka penjualan yang terus berkembang sedikit demi sedikit. Bisnis online-nya mulai memberikan hasil, meski belum begitu besar.
Setiap kali ia melihat pesanan yang datang, hatinya sedikit terhibur, tetapi saat itu juga, pikirannya dipenuhi oleh kerisauan yang tak pernah hilang. Mungkin aku sudah cukup bertahan, gumamnya, merasakan kelelahan yang begitu mendalam. Suatu hari, setelah makan malam, Ibu Siti kembali memperburuk suasana. Kali ini, ia membawa masalah baru yang membuat Rina benar-benar ingin menyerah. Rina, kamu pikir jualan online itu akan membawa kita kemana? Tidak ada yang bisa mengandalkan usaha seperti itu. Itu semua hanya ilusi belaka. Kamu lebih baik menghabiskan waktu dengan cara yang lebih berguna, seperti menenangkan hati suamimu. Sindir Ibu Siti sambil memandang Rina dengan pandangan meremehkan. Farhan yang duduk di samping ibunya hanya mengangguk. Mama benar, Rina. Kamu harus lebih fokus pada rumah tangga. Bisnis itu bukan jalan keluar. Kalau kamu terus begini, apa yang akan terjadi dengan keluarga kita? Katanya, suaranya dingin dan seolah tanpa rasa empati. Seketika, Rina merasa dunia ini runtuh di hadapannya. Setiap kali ia merasa mulai bangkit, ada saja orang yang mencoba menjatuhkannya. Ibu mertuanya, yang seharusnya menjadi sosok yang mendukung, malah menghancurkan impiannya. Farhan, yang seharusnya menjadi suaminya, malah mendukung ibunya, bukannya berdiri di sampingnya. Rina menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ada rasa sakit yang dalam, karena Farhan memilih untuk mendukung ibunya meskipun ia tahu betul betapa Rina berjuang keras untuk mereka. Air mata mulai menggenang di matanya, tetapi ia menahannya. Ia tidak ingin menunjukkan kelemahannya di hadapan mereka. Farhan, aku sudah cukup. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini, ujarnya dengan suara yang hampir tak terdengar. Farhan memandang Rina dengan kebingungan. Apa maksudmu, Rina? Kamu tidak bisa hanya berhenti begitu saja. Ini tentang keluarga kita. Rina menahan napas, berusaha menahan amarah yang menggelora. Keluarga kita, Farhan, bukan hanya tentang rumah dan makan malam bersama. Ini tentang rasa saling menghargai. Tapi aku tidak merasa dihargai di sini. Kamu memilih untuk mendukung ibumu, bukan aku. Kamu tak pernah berdiri di sampingku saat aku benar-benar membutuhkanmu, jawab Rina. Matanya menatap Farhan dengan penuh ketegasan. Farhan terdiam. Ia tampaknya baru menyadari betapa dalamnya luka yang ia timbulkan. Namun, Rina tahu bahwa itu sudah terlambat. Tidak ada lagi waktu untuk berharap. Keputusan besar. Rina akhirnya membuat keputusan yang sangat berat namun penting. Ia akan berhenti berharap pada suaminya dan mulai membangun hidupnya sendiri. Bisnis online yang ia rintis adalah langkah awal yang ingin ia jadikan pijakan menuju kemandirian. Pagi itu, setelah percakapan yang menegangkan dengan Farhan, Rina mulai menyiapkan mentalnya. Ia mengemas beberapa barang pribadinya dan mempersiapkan segala hal yang perlu dilakukan untuk mulai hidup mandiri. Ia tahu bahwa jika ia tidak berani mengambil langkah ini, hidupnya akan terus terperangkap dalam ketidakpastian. Tidak ada yang bisa menghentikanku sekarang, bisik Rina pada dirinya sendiri, bertekad untuk menjalani kehidupan yang ia pilih. Sehari kemudian, dengan segala persiapan yang sudah matang, Rina pergi tanpa memberitahu Farhan. Ia ingin mengambil jarak, memberi waktu untuk merenung dan memikirkan langkah selanjutnya. Dalam hatinya, Rina tahu bahwa ia membutuhkan ruang untuk membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa bergantung pada siapapun. Ia menginap di sebuah penginapan kecil yang nyaman, jauh dari rumah suami dan ibu mertuanya. Setelah beberapa hari menyendiri, Rina merasa lebih tenang. Ia mulai merancang kembali langkah-langkah besar dalam hidupnya. Salah satunya adalah memperluas bisnis online-nya. Hari-hari berikutnya, Rina menghabiskan waktunya dengan serius untuk mempelajari segala hal tentang dunia bisnis online. Ia memutuskan untuk fokus pada produk yang sudah ia kenal, yaitu aksesoris rumah tangga yang ia buat sendiri. Dengan keterampilan tangan dan kreativitas yang dimilikinya, Rina yakin bisnis ini bisa berkembang. Ia mencari pemasok, belajar tentang bagaimana cara mengiklankan produknya secara digital, dan melakukan semua itu dengan penuh semangat. Pagi-pagi, ia mulai menjelajahi berbagai e-commerce, mendaftarkan dirinya sebagai penjual, dan mempelajari cara untuk meningkatkan visibilitas produk yang ia jual.
Jika aku bisa bertahan dari semua tekanan ini, aku pasti bisa sukses, pikir Rina. Matanya berbinar dengan semangat yang baru. Namun, tentu saja perjalanan ini tidak mudah. Ia harus menghadapi banyak tantangan. Ada masa-masa ketika ia merasa lelah dan ragu. Namun, setiap kali ia teringat akan betapa sulitnya hidup bersama ibu mertuanya yang selalu mengkritik, atau bagaimana Farhan yang tidak pernah ada di sisinya, semangatnya kembali menyala. Ini untuk diriku sendiri, kata Rina pelan, penuh keyakinan. Hari demi hari, pesanan mulai datang. Tidak banyak, tetapi cukup untuk memberikan dorongan. Rina tahu bahwa meskipun ia sudah merasa lebih baik, perjalanan ini baru saja dimulai. Ia memutuskan untuk tetap sabar dan terus belajar. Bisnis ini adalah awal dari kebebasan yang ia dambakan. Hari demi hari berlalu, dan Rina semakin merasa kuat dalam perjalanan barunya. Bisnis online yang semula hanya selembar harapan kini berkembang perlahan namun pasti. Produk-produk yang ia jual mulai mendapat perhatian, meskipun di awal hanya sedikit pelanggan yang datang. Rina merasa bahwa hidupnya sedang menuju ke arah yang lebih baik, jauh dari segala kritik dan penghinaan yang selama ini ia terima dari keluarga suaminya. Namun, di sisi lain, Farhan mulai merasa ada yang hilang. Setelah beberapa minggu Rina pergi tanpa kabar, Farhan mulai memperhatikan betapa sepinya rumah mereka tanpa kehadiran istri tercinta. Meskipun ia tak mengungkapkannya secara langsung, ada kekosongan yang terasa begitu dalam. Sebagai seorang suami, Farhan sebenarnya sadar bahwa ia telah mengabaikan perasaan istrinya. Tapi di saat yang sama, ia merasa kebingungannya semakin menjadi, karena ia tidak tahu bagaimana harus memperbaiki keadaan yang sudah terkoyak. Farhan memutuskan untuk menghubungi Rina. Pikirannya berkecamuk, merasa kehilangan sesuatu yang sangat berarti dalam hidupnya. Namun, ia masih merasa ragu untuk benar-benar meminta maaf atau mencoba mencari solusi. Pada suatu sore yang cerah, ketika Rina sedang menyiapkan beberapa pesanan di ruang kerjanya, ponselnya berdering. Nama Farhan muncul di layar. Rina terdiam sejenak, sebelum akhirnya memutuskan untuk mengangkatnya. "Halo?" Suara Rina terdengar tenang, meski hatinya sedikit berdebar. "Rina, aku cuma mau tanya, kenapa kamu pergi tanpa bilang apa-apa? Apa yang sebenarnya kamu inginkan?" Farhan berbicara dengan nada cemas, seolah-olah bertanya pada dirinya sendiri. Rina menarik napas panjang. "Aku hanya ingin hidup sendiri, Farhan. Aku butuh waktu untuk diriku sendiri, tanpa ada yang mengatur atau memberi kritik tentang apa yang aku lakukan. Aku lelah merasa tak dihargai," jawabnya perlahan, suara yang penuh keyakinan. Farhan terdiam sejenak. Ia merasakan sakit di dadanya mendengar kata-kata itu keluar dari mulut istrinya. Namun, pada saat yang sama, ada kekesalan yang mulai menyelimuti dirinya. Ia merasa bingung dan terperangkap, tidak tahu bagaimana cara memperbaiki semuanya. "Aku rasa kamu tidak mengerti, Rina," Farhan melanjutkan, nada suaranya berubah sedikit mengeluh. "Mama selalu mengkhawatirkan kita. Semua yang dia lakukan itu demi kebaikan kita. Aku hanya berusaha untuk tidak mengecewakan dia. Aku benar-benar merasa tersesat antara kamu dan ibu." Rina menutup mata sejenak. Kata-kata Farhan kembali mengingatkannya pada kenyataan yang selama ini ia coba hindari, bahwa suaminya lebih memilih untuk mendukung ibunya daripada dirinya. Ini adalah titik balik bagi Rina, di mana ia benar-benar menyadari bahwa ia tidak bisa lagi mengharapkan perubahan dari orang-orang yang tidak mau mendukungnya. "Aku mengerti, Farhan. Kamu lebih memilih ibumu. Dan itu hakmu. Tapi aku sudah memilih jalan hidupku sendiri sekarang. Aku ingin hidup mandiri. Aku ingin hidup tanpa rasa tertekan. Aku ingin bahagia dengan cara yang aku pilih," jawab Rina tegas. Farhan terdiam. Rina bisa mendengar napasnya yang berat. Beberapa detik kemudian, Farhan menghela napas panjang, seolah mencoba mencerna kata-kata istrinya. "Rina, apakah ini berarti kita sudah selesai?" tanya Farhan, suara penuh keraguan dan ketakutan. Rina menunduk, merasa hati itu seperti tertusuk. Namun, ia tahu bahwa inilah yang terbaik untuk dirinya.
Ia tidak bisa terus-menerus menekan dirinya sendiri hanya untuk menjaga perasaan orang lain. Ia sudah cukup menahan diri. Kini, waktunya untuk hidup dengan keputusan yang diambilnya. Tidak, Farhan. Kita mungkin tidak selesai, tetapi aku harus melanjutkan hidupku. Aku harus menemukan diriku sendiri dulu. Aku tidak bisa hidup di bawah bayang-bayang orang lain. Jawab Rina dengan suara yang mantap. Aku harap kamu bisa mengerti. Aku tidak ingin menjauhkan diriku dari kamu, tapi aku juga tidak ingin hidup dalam keadaan seperti ini. Setelah beberapa detik hening, Farhan akhirnya berkata dengan suara yang lebih lembut. Aku akan selalu menghormati keputusanmu, Rina. Mungkin aku memang terlalu banyak mendengarkan ibuku selama ini, tapi aku akan mencoba berubah. Aku hanya berharap kamu bahagia. Rina mengangguk. Meski Farhan tidak bisa melihatnya. Aku bahagia, Farhan. Aku bahagia menjalani hidupku dengan cara aku sendiri. Jawab Rina. Suara itu kini terdengar lebih ringan. Percakapan itu berakhir. Dan Rina kembali melanjutkan pekerjaannya. Meski hatinya terasa berat, ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Setidaknya, ia sudah membuat keputusan yang tepat untuk dirinya sendiri. Rina merasa ada perubahan besar dalam hidupnya sejak ia memutuskan untuk hidup mandiri. Bisnis online yang semula hanya selembar harapan kini menjadi sebuah usaha yang menghasilkan. Kepercayaan diri Rina semakin tumbuh seiring dengan berkembangnya bisnisnya. Setiap hari, ia merasa semakin kuat. Ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak bisa datang dari orang lain, melainkan dari dirinya sendiri. 1 bulan berlalu. Dan Rina semakin menikmati hidupnya yang baru. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh caci maki ibu mertuanya atau ketidakpedulian Farhan. Dengan bekerja keras dan tekad yang kuat, Rina berhasil membawa bisnisnya ke level yang lebih tinggi. Ia mulai merambah pasar luar negeri dan mendapatkan banyak pelanggan baru. Rina tahu bahwa ia telah menemukan jalannya. Ia tidak lagi perlu membuktikan sesuatu kepada siapapun. Karena yang terpenting adalah kebahagiaan dan kepuasan batin. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memaafkan dirinya atas segala yang telah terjadi. Seiring berjalannya waktu, Rina semakin fokus pada kebahagiaannya sendiri. Ia mulai bepergian ke tempat-tempat yang selalu ia impikan, bertemu dengan orang-orang baru yang mendukungnya, dan lebih menikmati hidup tanpa merasa tertekan. Rina juga mulai memberi perhatian lebih pada diri sendiri, merawat kesehatannya, dan melakukan hal-hal yang membuatnya bahagia. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan banyak orang yang mengagumi keberanian dan kemandiriannya. Semua ini memberinya kepuasan yang lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan sebelumnya. Waktu terus berjalan, dan kehidupan Rina semakin berubah. Bisnis online yang dulu hanya sekedar angan-angan kini menjadi kenyataan yang menyenangkan. Dengan kerja keras, ketekunan, dan kepercayaan diri yang semakin kuat, Rina meraih kesuksesan yang selama ini ia impikan. Setiap hari, ada kepuasan tersendiri ketika ia melihat hasil kerjanya mulai menuai hasil. Ia tidak lagi merasa rendah diri, bahkan sebaliknya, ia merasa bangga atas setiap langkah yang ia ambil dalam perjalanan hidupnya. Namun, di sisi lain, Farhan semakin merasa kehilangan. Meskipun ia tidak mengungkapkan perasaannya secara langsung, ia mulai merasakan kekosongan yang sangat dalam-dalam hatinya. Suatu malam, Farhan duduk termenung di ruang tamu, memikirkan Rina. Ia sadar bahwa Rina telah jauh darinya, bukan hanya secara fisik, tetapi juga emosional. Ia merasa bahwa istrinya kini jauh lebih mandiri dan kuat, sementara dirinya masih terjebak dalam kebiasaan lama, selalu mengikuti kehendak ibunya dan mengabaikan kebutuhan serta perasaan Rina. Farhan menyadari betapa ia telah gagal sebagai suami. Ia terlalu lama membiarkan ibunya mendominasi kehidupan mereka, tanpa pernah menyadari betapa sakitnya perasaan Rina. Ketika Farhan berpikir tentang semua caci maki yang diterima Rina dari Ibu Siti, rasa penyesalan mulai menggerogoti hatinya. Ia merasa bahwa ia telah kehilangan kesempatan untuk membela istrinya, dan kini ia harus menerima kenyataan bahwa hubungan mereka semakin jauh. Apakah aku sudah terlambat? Pikir Farhan sambil menatap layar ponselnya. Ia merasa bingung dan takut. Tetapi ia tahu bahwa jika tidak ada yang berubah, ia akan benar-benar kehilangan Rina.
Pada akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi Rina. Ia berharap, meskipun sudah terlambat, ia bisa memperbaiki semuanya. Setelah beberapa kali menunggu, akhirnya Rina mengangkat teleponnya. "Halo?" Suara Rina terdengar tenang, namun ada sedikit rasa dingin yang tak bisa disembunyikan. "Rina, aku ingin bicara." Suara Farhan terdengar penuh penyesalan. Rina menghela napas pelan. Ia tahu percakapan ini pasti tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa tidak ada gunanya menghindar dari kenyataan. "Apa yang ingin kamu bicarakan, Farhan?" Aku sadar selama ini aku banyak salah. Aku terlalu mendengarkan ibuku dan tidak mendukungmu dengan seharusnya. Aku menyesal, Rina," kata Farhan. Suaranya penuh penyesalan. Rina terdiam. Ia merasakan kesedihan yang mendalam, tetapi di sisi lain, ada perasaan yang sulit diungkapkan. Perasaan bahwa ia sudah terlalu jauh berjalan sendiri untuk kembali ke masa lalu. "Farhan, kamu sudah terlalu lama mengabaikan aku. Aku tahu kamu ingin baik pada ibumu, tapi kamu juga harus tahu, aku juga punya perasaan. Aku tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibumu, di bawah tekanan terus-menerus. Aku tahu, dan aku menyesal. Aku sadar, aku seharusnya lebih mendengarkanmu," kata Farhan dengan nada yang lebih lembut. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Rina, aku ingin kita bisa kembali seperti dulu." Rina menatap ponselnya sejenak, berpikir. Walaupun ia merasakan penyesalan Farhan, ia tahu bahwa ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Ia sudah membuat keputusan untuk hidup mandiri, untuk tidak lagi bergantung pada siapapun, terutama pada orang yang tidak menghargainya. "Aku sudah tidak bisa kembali ke masa lalu, Farhan," jawab Rina dengan tegas. "Aku sudah memilih jalan hidupku sendiri. Aku merasa lebih bahagia dengan cara ini." Farhan terdiam. Ia menyadari bahwa keputusannya untuk selalu mendukung ibunya telah membuat jarak yang terlalu jauh antara dirinya dan Rina. Sebuah jarak yang mungkin sudah tidak bisa dijembatani lagi. Aku mengerti, Rina," jawab Farhan pelan. "Aku hanya berharap kamu bisa bahagia, meskipun itu berarti kita harus berpisah." Rina terdiam sejenak, merasakan air mata yang hampir menetes. Ini adalah percakapan yang tidak pernah ia inginkan. Tetapi ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus ia buat. Ia harus berani melangkah maju, meninggalkan masa lalu yang penuh dengan rasa sakit dan ketidakpastian. "Aku bahagia sekarang, Farhan. Aku menemukan kebahagiaanku sendiri," kata Rina dengan suara yang penuh keyakinan. Setelah percakapan itu, Rina merasa ada beban yang hilang dari pundaknya. Meskipun hatinya terasa hancur mendengar penyesalan Farhan, ia tahu bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Ia telah memilih jalan yang membuatnya lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih bahagia. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Rina semakin stabil. Bisnis online-nya semakin berkembang pesat. Kini, ia memiliki banyak pelanggan setia. Bahkan ada beberapa yang memesan produk dalam jumlah besar. Rina merasa bangga dengan apa yang telah ia capai. Ia tahu bahwa semua yang ia lakukan adalah hasil dari kerja keras dan keteguhan hati. Rina juga mulai memperluas bisnisnya, mencoba berbagai peluang baru dan terus belajar tentang dunia usaha. Ia tidak hanya berfokus pada keuntungan, tetapi juga pada bagaimana memberdayakan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa bahwa kemandirian yang ia raih telah memberinya kebahagiaan yang sejati. Setiap pagi, Rina bangun dengan penuh semangat. Ia tidak lagi merasa tertekan oleh caci maki atau penilaian orang lain. Kini, hidupnya adalah miliknya sendiri. Ia memiliki kontrol penuh atas masa depannya. Pada suatu hari, Rina memutuskan untuk mengunjungi beberapa tempat yang selalu ia impikan. Ia bepergian ke luar negeri, mengunjungi kota-kota yang dulu hanya ia lihat di layar kaca. Ia merasa hidupnya kini penuh dengan kebebasan dan petualangan. Di setiap perjalanan, ia merasa semakin menemukan dirinya. Rina juga bertemu dengan banyak orang baru, orang-orang yang mendukung dan mengapresiasi dirinya. Mereka memberikan inspirasi dan semangat untuk terus maju. Rina menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari dalam diri, bukan dari orang lain. Suatu hari,
Ketika ia sedang berjalan di sebuah taman, Rina tersenyum. Ia merasa bahwa hidupnya kini penuh dengan warna, dan ia tidak pernah merasa lebih hidup daripada sekarang. Ia tahu bahwa kemandirian dan kebahagiaan yang ia raih adalah buah dari keberanian untuk mengambil keputusan yang sulit. Rina terus menapaki jalan baru dalam hidupnya. Kini, di bawah sinar matahari yang hangat, ia merasa lebih bebas dan kuat. Bisnis online yang ia jalani semakin berkembang, dan lebih banyak orang yang mulai mengenal karya-karyanya. Setiap hari, ia mendapati pesan-pesan positif dari para pelanggan yang merasa puas dengan produk yang ia tawarkan. Hal itu memberi Rina semangat untuk terus maju, melebihi ekspektasi dirinya sendiri. Namun, meskipun kehidupan baru yang ia pilih penuh dengan kebahagiaan dan pencapaian, ada saat-saat ketika ia merasa sedikit kesepian. Rina menyadari bahwa meskipun ia merasa kuat dan mandiri, terkadang hati kecilnya masih mengingat kenangan lama, terutama saat ia teringat pada Farhan. Namun, ia segera menyadari bahwa itu adalah bagian dari proses penyembuhan. Bagian dari memulai hidup baru tanpa bergantung pada siapapun lagi, tanpa harus mencari pengakuan atau dukungan dari orang lain, bahkan dari suami yang dulu ia cintai. Sementara itu, Farhan terus berjuang dengan perasaannya. Meskipun ia sudah mengungkapkan penyesalan, ia tahu bahwa Rina telah melangkah jauh dan menemukan jalannya sendiri. Setiap kali ia berusaha menghubungi Rina, ia merasa ada sesuatu yang sangat berbeda. Rina tidak lagi mudah dijangkau, dan Farhan mulai menyadari betapa dalam luka yang telah ia buat. Terkadang, ia merasa ada jarak yang tak bisa ia jembatani. Pada akhirnya, Farhan menyadari bahwa ia harus menerima kenyataan. Rina telah memilih jalannya, dan ia harus membiarkan Rina pergi untuk menemukan kebahagiaannya. Farhan mulai merasakan beban yang sangat berat. Ia bertanya-tanya apakah ia pernah benar-benar memahami Rina, atau apakah ia hanya terjebak dalam kebiasaan dan keinginan ibunya. Ia mencoba untuk berubah, namun ia tahu bahwa perubahan itu tidak bisa datang dengan cepat. Ia mulai merenung, duduk sendiri di ruang tamu rumah mereka, yang kini terasa kosong dan sunyi tanpa kehadiran Rina. Apakah aku bisa memperbaikinya? Apakah aku bisa mendapatkan kembali kepercayaan dan cinta Rina? Tanya Farhan pada dirinya sendiri, namun tak ada jawaban pasti. Ia menyadari bahwa Rina sudah tidak lagi membutuhkan dia untuk merasa lengkap. Rina telah membangun kehidupannya sendiri, dan ia kini tahu bahwa kebahagiaan Rina tidak bergantung pada dirinya. Hari-hari berlalu, dan kehidupan Rina semakin mantap. Ia mulai merencanakan untuk membuka lebih banyak cabang bisnis online-nya, serta memperluas jaringan dengan berbagai pihak. Ia bertemu dengan pengusaha lain, belajar lebih banyak tentang dunia bisnis, dan semakin mengasah kemampuannya. Rina merasa lebih percaya diri dan yakin bahwa ia bisa melakukan apa saja yang ia inginkan tanpa batasan. Pada suatu sore yang cerah, Rina duduk di sebuah kafe sambil menyusun strategi untuk bisnisnya. Ponselnya bergetar, tanda pesan masuk. Ketika ia melihat pengirimnya, ia terkejut. Itu adalah pesan dari Farhan. Rina, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Aku sadar aku telah membuatmu terluka dengan semua yang aku lakukan. Aku menyesal. Aku ingin kita bisa berbicara, tidak untuk kembali seperti dulu, tetapi untuk saling mengerti. Rina menatap pesan itu sejenak, lalu membalas dengan tenang. Farhan, aku hargai penyesalanmu, tetapi hidupku sudah berubah. Aku bahagia dengan apa yang aku lakukan sekarang, dan aku tidak lagi merasa terjebak dalam ketidakpastian. Aku tidak mencari alasan untuk kembali. Aku ingin tetap maju dengan kehidupanku. Ia tidak merasa marah atau dendam. Hanya sebuah ketenangan yang datang dengan menerima kenyataan. Rina tahu bahwa kebahagiaannya tidak tergantung pada masa lalu atau orang lain. Ia telah menemukan kedamaian dalam dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, Rina memutuskan untuk merayakan pencapaian hidupnya. Ia mengadakan acara kecil untuk teman-teman dan keluarga yang selalu mendukungnya. Rina merasa bahwa ia tidak perlu lagi mencari persetujuan orang lain untuk merasa bangga pada dirinya sendiri. Ia telah membuktikan bahwa dengan usaha, keteguhan hati, dan kerja keras, ia bisa mencapai kebahagiaan yang sejati. Di acara tersebut,
Rina menceritakan perjalanan hidupnya dengan penuh kebanggaan. Ia berbicara tentang bagaimana ia berhasil mengatasi rintangan, tentang bagaimana ia menemukan kekuatan dalam dirinya untuk bangkit setelah sekian lama tertekan. Semua orang yang hadir merasa terinspirasi oleh cerita Rina. Mereka melihatnya sebagai sosok wanita yang tidak hanya berhasil di dunia bisnis, tetapi juga dalam menemukan kebahagiaan sejati tanpa bergantung pada siapapun. Farhan, di sisi lain, tetap menjalani kehidupannya dengan perasaan penyesalan yang tak pernah lepas. Ia masih berusaha untuk memperbaiki hubungan dengan ibunya, tetapi ia tahu bahwa ia telah kehilangan hal yang paling berharga dalam hidupnya, istri yang ia cintai, yang kini telah menemukan kebahagiaannya sendiri. Rina menyadari bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Kadang, kita harus melepas sesuatu untuk mendapatkan yang lebih baik. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam hubungan yang tidak sehat, dan ia tidak lagi merasa takut menghadapi dunia sendirian. Dengan keteguhan hati, ia memilih untuk hidup sesuai dengan impian dan kebahagiaan yang ia tentukan sendiri. Kemandirian dan kebahagiaan Rina bukan hanya tentang menjalani kehidupan tanpa bergantung pada orang lain. Itu adalah tentang menemukan kekuatan dalam diri, mengatasi tantangan, dan memilih untuk tidak lagi hidup dalam bayang-bayang masa lalu yang penuh dengan penyesalan dan penderitaan. Kini, Rina merasa hidupnya lebih berarti, lebih penuh, dan lebih bahagia. Dengan kebebasan yang ia raih, Rina tahu bahwa ia telah menemukan jalan hidup yang paling tepat untuk dirinya. Terima kasih telah menyaksikan cerita perjalanan Rina dalam mencari kemandirian dan kebahagiaan sejati. Semoga cerita ini bisa menginspirasi dan memberikan motivasi bagi kita semua untuk selalu berjuang, tidak mudah menyerah, dan berani memilih jalan hidup yang kita percaya. Ingat, kebahagiaan sejati datang dari dalam diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan like, komen, dan subscribe. Setiap dukungan dari kalian sangat berarti untuk kami dalam terus berkarya dan menghadirkan cerita-cerita yang bermanfaat. Bagikan pendapatmu di kolom komentar, dan ceritakan apa yang paling menginspirasi dari perjalanan Rina. Kami tunggu partisipasi dan dukunganmu.